diartikan, sudah dikembangkan, sudah dijuntukan ya, istilahnya dia apa kan, itu kan sudah ada perubahan-perubahan, ya biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat delegasi sekalian. Di penghujung akhir tahun ini, kita dari media delegasi ingin melakukan refleksi akhir tahun terkait dengan wabah korupsi di Sumatera Utara dilihat dari perspektif pembangunan. Bersama kita beberapa narasumber sudah hadir. Narasumber pertama Dr. Haji Muhammad Joharis Lubis, MPD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pelayanan Publik LKPP Sumatera Utara. Selamat datang Pak Joharis. Assalamualaikum, Pak Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Insinyur Sabar Sihite. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Kompak, Komite Penggiat Anti Korupsi Sumatera Utara. Selamat sore. Selamat sore. Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita yang ketiga Bapak Rusli Dharma Ginting. Beliau adalah Ketua DPW Gabungan Lembaga Anti Korupsi Sumatera Utara. Selamat sore Bang Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seberang di studio kita juga ada Pak Saharudin. Beliau adalah dari Komite Perlawanan Korupsi Sumatera Utara, Rakyat Indonesia Sumatera Utara. Oke, baik sahabat delegasi sekalian, di akhir tahun 2021 ini banyak hal yang sudah dialami, sudah diikuti perkembangan pembangunan di Sumatera Utara. Di hadapan kita ini hadir pegiat-pegiat anti korupsi Sumatera Utara. Mungkin bisa digambarkan bahwa refleksi akhir tahun 2021 ini yang digelar terkait dengan KPK RI, Komite Perlawanan Korupsi Rakyat Indonesia Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini mungkin banyak yang perlu kita gali, kita ikuti permasalahan-permasalahan yang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Sumatera Utara terkait hasil-hasil pembangunan di Sumatera Utara dan kiat-kiat yang harus dilakukan dalam penekanan angka korupsi Sumatera Utara. Mungkin dimulai dari Pak Joharis Lubis, bisa ceritakan konsep refleksi akhir tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami bangga dengan diundang oleh delegasi podcasting ini yang pertama kali kami. Kemudian syukur alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena sampai sore hari ini kita punya kesehatan, kesempatan untuk berkumpul. Bicara masalah refleksi berarti ada yang belum, ada yang sudah, atau ada yang target-target yang akan dicapai di tahun 2022 dan apa yang sudah dicapai. Kalau kita lihat Sumatera Utara, Bang, masalahnya kita lihat visi misi gubernur ya, visi misi gubernur semuanya itu bermartabat. Martabat itu kemana setelah 3 tahun yang dia memimpin, kita lihat angka pembangunan atau prestasi-prestasi yang dicapai sudah ada, Bang. Termasuk kita tetap tiap tahun, 7 tahun ini sudah dapat WTP, wajar tanpa pengecualian itu secara administrasi. Tapi secara kasat mata kita lihat bahwa Sumatera Utara itu butuh cepat, butuh angka-angka, atau kita butuh kenyataan yang harus kita lihat. Nyatanya apa yang bisa dilihat? Baik dari infrastruktur, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya ini kan masih ketinggalan. Termasuk kita terlupakan bahwa Sumatera Utara nanti tahun 2024 menjadi tempat PON ya kan, kita lihat kemarin begitu megahnya kita meresmikan tempat sport center, tapi kita lihat kenyataannya sampai sekarang ada ayam. Begitu juga kita lihat bahwa pendidikan martabat, kita lihat pendidikan kita juga baik dari secara kita lihat pendidikan misalnya menengah kejuruan, kita juga melihat istilahnya vokasi, pendidikan vokasi belum tercapai. Prestasi-prestasi lain juga masih banyak ketinggalan. Ini mungkin teamwork atau kerjasama yang masih belum, karena kita lihat di sana sini
di tahun 2021 ini masih ada juga PLT yang merangkap jabatan sekian. Ini kan suatu rangkap jabatan di Pemkot Sumut. Itu dari segi administrasi. Dari segi keuangan memang Sumatera Utara sangat ketinggalan. Yang lalu kita PBID-nya itu kan sekitar lebih kurang 14 triliun. Yang hari ini turun menjadi 13 triliun untuk 2022. 13 triliun itu dibagi penduduk Sumatera Utara itu 15 juta orang. Kalau kita bagi per orang berarti sekian ratus ribu lah per orang untuk menggunakan. Tapi bukan itu yang kita lihat. Kalau kita bandingkan di luar Sumatera Utara, apa yang harus kita buat? Apa yang bisa kita buat dengan uang itu? Tapi kalau memang ini sinergitas antara OPD, instansi ini kuat, kami rasa bisa. Antara kita lihat bukan tidak saling bersama, tapi kekuatan ini kayaknya tidak dimanfaatkan atau komunikasi antara OPD ini tidak begitu efektif, masih kurang efektif. Ini dibuktikan dengan per 15 Desember. Saya pun heran juga BTP itu bagaimana itu secara administrasi. Per 15 Desember kan mereka harus bertanggungjawabkan uang APBD 2021. Kita lihat sekarang, contoh Dinas Pendidikan Sumatera Utara masih ada di situ bangun, masih ada pembangunan di situ. Ini tanggal berapa udah? 29-30. Itu artinya APBD murni itu masih belum pas. Belum maksimal. Walaupun secara administrasi gitu ya sudah katanya. Entah mungkin itu dana P ya. P juga nanti kan ada aturan mainnya di Januari harus selesai. Nah, program-program yang ini harusnya kita lihat. Kita perlu refleksi, artinya yang sudah kita buat apa. Tentu Sumatera Utara ingin lebih cepat lagi pembangunan. Rakyat Sumatera Utara ingin cepat, misalnya akses jalan antar kabupaten kota, akses pendidikan, akses misalnya teknologi, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke Pak Joharis, tadi dikatakan bahwa serapan dana anggaran APBD Sumatera Utara di penghujung akhir tahun ini, menurut Bapak apakah sudah dimaksimalkan penggunaannya atau masih banyak sisa anggaran yang belum direalisasikan untuk dipergunakan? Ya, itu akibatnya tadi dikarenakan mungkin teknologi, dikarenakan juga SDM, sehingga kita kan melihat data di BPS itu, Badan Pusat Statistik kita, itu kan ada kabupaten yang cepat menyerap, kemudian yang lambat. Misalnya yang tercepat itu adalah batubara, mungkin karena belum sampai 1 triliun anggarannya. Ini Pak Sabar ada di situ ya, Pak juga di sana. Jadi belum sampai triliun walaupun dikatakan 1 triliun. Kemudian Karo itu hanya 44%. Ini udah tanggal 30 Desember. Kenapa kita demikian? Karena gubernur itu adalah perwakilan dari perbanyakan dari pemerintah pusat. Itu kita lihat secara kabupaten kota, tapi secara provinsi sendiri banyak belum gampang kita melihat sendiri. Saya katakan tadi contoh Dinas Pendidikan aja. Kenapa ada serat itu? Karena mungkin tidak cepat connect ya, atau mungkin ada suatu hal di situ yang terjadi. Memang secara anggaran kita lihat memang ada perencanaan, kemudian ada pengusulan, ada pergubnya, ada Permendagri, ada PP-nya ya. Walaupun hari ini misalnya di PAI dapat itu kan dikatakan di situ memang harus persekian bulan harus selesai. Walaupun kita Sumatera Utara akibat administrasi itu bagus, kita dapat reward memang tambahan anggaran dari jauh, tapi dari yang lain terkurang. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita lihat di situ. Nah, ini perlu transparansi, makanya kami senang sekali dengan delegasi ini untuk menggambarkan harapan masyarakat itu sebetulnya apa ke depan. Makanya kita bilang refleksi. Yang sudah dibuat itu yang sudah bagus, tapi masyarakat ingin lebih cepat, lebih bagus lagi. Misalnya dengan percepatan di tahun anggaran nanti di Januari itu harus sudah proyek-proyek itu pekerjaan sudah tender, ya kan? Kemudian kepala dinasnya itu juga harus sudah tetap, jangan lagi PLT. Kita lihat sekarang Sekda misalnya itu masih PLT. Ya. Ada beberapa dinas yang masih PLT rangkap jabatan. Misalnya satu kepala dinas itu menjabat yang lain-lain lagi. Ya, ada menjabat bidang olahraga, ada menjabat organisasi masyarakatan. Ya, ada juga menjabat sebagai kepala Dewan Riset, ketua Dewan Riset. Macam itu. Dia kepala dinas menggabung ini kan, sedangkan itu aja dia belum fokus. Itu artinya masih ada double shift, masih overlap. Apakah penduduk Sumatera Utara 15 juta itu nggak ada yang pandai, nggak ada yang pintar? Kan ini nggak pernah terungkap. Misalnya asesmen yang dilakukan selama ini di antara OPD itu kemana? Apakah ada like slide atau ada hal-hal lain tanda petik yang mungkin di situ?
Oke Pak Joharis, tadi dikatakan bahwa kita ketahui bahwa tema kita kemarin ini wabah korupsi dalam perspektif pembangunan Sumatera Utara. Tadi kan dalam konteks penggunaan anggaran, kemudian terjadinya overlap jabatan, dari sisi korupsinya. Anda melihat bagaimana rupanya beberapa institusi dinas di Sumatera Utara dalam hal penggunaan anggaran? Apakah sudah maksimal digunakan atau memang banyak penggunaan yang tidak tepat sasaran? Ini kan korupsi kita bilang ada dua sekarang wabah di Sumatera Utara. Di Indonesia ada dua wabah. Wabahnya pandemik COVID-19 dengan korupsi yang bersebaran. Kenapa yang menghilangkannya? Kemudian perkara siapa yang korupsi dan sebagainya itu kan gampang aja, kita lihat pertanggungjawaban atau laporan BPK. Itu kan jelas. Kemudian ada beberapa institusi yang sudah memeriksa, sudah menyatakan tersangka. Ini kan jelas. Ya. Dari mana korupsi itu sudah jelas itu. Tak perlu lagi kita kutip lagi yang lain-lain, ini sudah ada data. Yang persoalan kita adalah kenapa lembaga-lembaga anti rasuah ini tidak begitu gencar, misalnya kenapa seperti disembunyikan, padahal sudah tersangka misalnya, padahal sudah terpidana ya, sudah terkena pidananya. Ini kan masih lambat ya. Apakah di dalam itu masih ada yang belum lengkap atau pertanyaan kita kenapa yang korupsi ini tidak terungkap? Gak ada yang ribut, gak ada yang menanyakan ini. Seperti ini ya, LSM itu pada nyenyak mungkin lagi tidur. Di 2021 banyak tidur nyenyak, mungkin karena ya perhatiannya masih kayak yang lain, karena lebih banyak memperhatikan atau mencari untuk lembaganya lebih eksis, kemudian eksis, jadi sehingga terlupa nih. Padahal kalau kita lihat sederhana aja, contoh dinas pendidikan tadi kita bilang, itu ada anggaran untuk pemberian bantuan kepada siswa seperti pos daerah ya, bantuan dasar umum. Nah ini kan harusnya dibagi per Januari, tapi di Januari itu kan tidak terbagi juga. Sehingga dibagikan di bulan Juli, itu artinya 6 bulan. Terjadi pengendapan. Nah pengendapan tidak terjadi silpa. Silpa ini nggak pernah diungkapkan, sama dengan aset-aset kita. Aset kita misalnya sekarang ini kan sudah pergantian Undang-Undang 32 otonomi daerah menjadi 23, urusan SMA SMK itu kan ke provinsi. Nah, bagaimana aset ini? Misalnya Kabupaten A kita bilang, kita ambil sekolah itu, kan menjadi milik provinsi. Nah, itu gimana asetnya? Kemudian aset-aset para terpidana ini kemana? Kan dia korupsi. Korupsi itu kan di dalamnya ada yang lain-lain ya, misalnya pemakaian mobil, misalnya ada penggunaan orang lain, kemana ini? Kan nggak pernah terungkap. Saya heran juga WTP itu. Tanpa pengecualian. Kemudian kita lihat PDAM, ada penyertaan modal 400 sekian miliar. Itu kan penyertaan modal itu kan bisa dengan aset, karena di dalamnya ada beli barang dan sebagainya. Kamu aset nih. Setahu kita, kalau sudah dikasih anggaran itu berarti untuk lebih baik. Harus bisa, misalnya PDAM itu bisa menyediakan air sekian ribu kubik per hari. Ya lihat aja masyarakat masih mengharapkan itu. Ya kan. Perkara dirutnya baru 1 tahun sudah bisa dapat gelar, sudah dapat reward dan lain-lain dari majalah Time, majalah ini segala macam. Kita nggak mau itu. Kita mau yang profesional, tunjukkan sama kita. Jangan kita, coba lihat, kita membeli air ke Liones. Liones itu kan perusahaan swasta. Sumatera beli di situ, kemudian dia membagikan dengan harga murah. Kan terbalik-balik, beli mahal kasih murah. Kalau nggak subsidi aja gitu. Beli murah, dijual mahal? Enggak, tidak. Dibeli mahal, dijual, dikasih murah masyarakat. Karena PDAM juga perusahaan sosial, sosial. Tapi kita mau terbuka. Kenapa ini enggak direspon masyarakat ini? Inilah yang perlu kita refleksi. Coba lihat, setiap hari sekian, saat ini ada saja diumumkan air tidak bisa dipakai. Ini kan perusahaan daerah air minum dulunya. PDAM Tirtanadi ini dari dulunya bisa diminum loh langsung. Sekarang berani nggak? Nah kemudian berani nggak pers membukakan ini setiap pejabat-pejabat itu sekarang punya pakai PDAM Tirtanadi atau beli air yang lain gitu? Oke, nanti kita jawab nanti Pak Joharis kita diskusikan. Kita minta tanggapan Pak Sabar Siti selaku Sekjen DPP Kompak Komite Penggiat Anti Korupsi. Apa yang dilihat di Sumatera Utara terkait dengan situasi yang berkembang ini? Baik. Oke, selamat datang Pak Gerson Timurlingo. Mohon bergabung kita Pak, izin Pak. Silakan Pak Sabar Siti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hal tadi sudah disampaikan secara umum ya. Mungkin yang perlu kita
melihat hari ini, pemberantasan kasus korupsi di Indonesia ini hanya setengah hati, atau bahkan bisa dibilang pilih kasih. Kenapa? Karena justru banyak kasus-kasus besar hari ini nggak tahu rimbanya gimana. Padahal di dalam kondisi yang sebesar itu, ya itu uang triliunan rupiah yang harus menguap akibat korupsi, ini akan berbuntut kepada jajaran-jajaran berikutnya. Nah, dalam posisi ini negara sudah menyiapkan yang namanya KPK, lembaga super anti bullying yang dalam pemberantasan korupsi. Tapi kita sayangkan bahwa KPK pada prinsipnya tidak akan bisa maksimal kalau tidak merangkul ya para pegiat-pegiat anti korupsi seperti LSM-LSM yang ada ini. Bahkan kita kadang-kadang heran ya, masih ada pemberian penghargaan tanpa berkoordinasi dengan pegiat anti korupsi. Nah, nanti kan jadi tumpang tindih di persoalannya ini. Ketika KPK memberi penghargaan kepada apakah itu kepala daerah atau pejabat seperti yang disampaikan tadi, LSM penggiat korupsi itu menemukan kasus korupsi, kan begitu. Jadi yang mana sebenarnya masyarakat ini kan bingung. Biasanya kalau seseorang sudah mendapatkan sebuah award ataupun penghargaan, mestinya dia sudah bersih, clean, proses. Tapi nyatanya teman-teman kita di lapangan menemukan fakta itu. Dan yang paling bahaya adalah kadang-kadang fakta yang kita sampaikan kepada aparat yang berwajib itu nanti menjadi hanya mungkin berkas ya, berkas yang tak tahu bagaimana nanti penyelesaiannya, tergantung selera gitu. Jadi kalau seleranya memang sudah mau diselesaikan ya itu cepat dikerjain. Tapi kalau nggak diselesaikan nanti dulu. Ini sebenarnya persoalan yang sangat krusial. Kalau kita lihat ada beberapa lembaga yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, apakah itu kepolisian, kejaksaan, dan KPK sendiri, tahu nggak bergerak ya. Jadi yang paling penting hari ini adalah bagaimana political will-nya. Ini dimulai tentu dari ketua KPK yang hari ini juga adalah dari jajaran Kapolri. Ini digunakan sinerginya bagus-bagus gitu. Apalagi presiden sebagai pemegang mandat ya. Di periode kedua ini, ya kita berharap kalau memang menyelesaikan korupsi ini sampai ke akar-akarnya dan libatkan, berdayakan seluruh LSM penggiat anti korupsi. Oke, Pak Sabar sebagai Sekjen Komite Penggiat Anti Korupsi, apa yang dilihat dari Kompak ini dalam rangka melihat perspektif pembangunan Sumatera Utara? Apakah di Sumatera Utara ini sudah benar dilakukan upaya-upaya gerakan anti korupsi dengan melibatkan segala stockholder yang ada di Sumatera Utara sehingga penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan pemanfaatannya lebih realistis? Nah, maka saya melihat begini, kalau soal kasus korupsi yang terjadi, saya pikir data-data kita cukup banyak sekarang. Mungkin kalau didetailing pada pertemuan ini nggak cukup, cukup waktu. Tapi persoalannya di sini kepala daerah, gubernur misalnya, pernah nggak memanggil para LSM ini untuk meminta data apa yang terjadi di Sumatera Utara, kasus korupsinya? Karena ternyata kita semua memiliki data. Dan kemudian berani nggak gubernur menjamin ya keselamatan daripada penggiat LSM ini? Karena sekarang penggiat LSM ini kan ketakutan. Ketakutan akibat apa? Terlalu banyak hal-hal yang di luar dugaan. Tapi kalau gubernur mau melaksanakan pembersihan korupsi di Sumatera Utara, mulai dengan merangkul LSM ini, mulai memberikan jaminan kepada LSM ini, dan mendorong LSM ini bekerja, saya yakin nggak perlu lama. Nggak perlu lama itu bongkar semua yang kasus ini. Tapi kalau ternyata beliau juga tidak melakukan itu, saya pikir kalau kasus korupsi ini sudah menggulita semua dinas, saya lihat sudah. Oke, jadi kita dengar bahwa komponen pegiat anti korupsi Sumatera Utara dari 38 LSM sudah menyatakan diri membentuk komite perlawanan korupsi rakyat Indonesia. Nah, ini kan banyak LSM. Apakah keberadaan LSM KPK RI versi Sumatera Utara ini sudah dilaporkan secara kelembagaan resmi kepada pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun institusi aparatur hukum yang ada di Sumatera Utara? Baik, jadi ini kan berawal dari kesepakatan kita dalam rangka Hakordia kemarin ya.
Jadi kita sudah merasa jenuh dengan permainan itu, maka para penggiat menyatukan sebuah kekuatan dan insya Allah tahun ini kita selesaikan legalitasnya. Iya. Tapi di samping itu yang paling penting bagi kita adalah kerjanya. Iya. Karena kalau legalitas itu kan hanya tempelan aja, tapi bagaimana kerjanya? Iya. Nah sekarang ini dari kita Komite Perlawanan Korupsi Rakyat Indonesia, kita tidak mau lagi tanggung-tanggung. Artinya kita juga akan menyoroti seluruh instansi pelaksana hukum di bidang anti korupsi, utamanya KPK RI. Iya, iya. Ya, saya dengar. Artinya pengawasan itu bukan hanya kepada lembaga pemerintahan yang pengelola anggaran, tapi aparatur hukumnya juga akan diawasi oleh lembaga ini. Iya harus. Ini kan KPK ya harus jelas. Kita pernah kemarin mendengar ada bupati yang mendapat penghargaan award terhadap kasus korupsi di daerahnya. Nyatanya kalau kita menemukan kasus korupsi besar, terus itu bagaimana pertanggungjawabannya? Seharusnya itu yang saya bilang tadi. Bukan tidak mungkin award itu bisa cabut kembali ya? Bisa, ya. Kita harapkan itu dicabut supaya besok rapi. Nggak perlu kita dapat award kalau memang kerja kita nggak maksimal. Ya. Nanti kalau kita buka terlalu besar, kawasan Sumatera Utara ini sangat strategis untuk luar negeri dan dalam negeri. Jadi banyak kawasan-kawasan kita ini sekarang menjadi titik-titik terjadinya kasus-kasus korupsi dalam hal pelayanan transportasi. Ya, jadi ini yang kita mau sekarang dalam akhir tahun 2021 ini kita refleksi hari ini adalah kita minta tekad daripada pemerintah pelaksana itu tetapi bersama kita. Jangan bersama dengan SKPD-nya, dengan aparat-aparat. Ini nggak bisa real, tapi kalau bersama kita mungkin kritiknya habis. Berarti itu adalah merupakan satu komitmen daripada KPK RI versi Sumatera Utara dan langkah Komite Perlawanan Korupsi tadi untuk melakukan MOU dengan lembaga-lembaga terkait tadi sehingga peran tadi bisa dilibatkan, kan itu harapannya. Oke, kita ke Bang Ginting ini. Bang Ginting ini beliau adalah Ketua DPW Gabungan Lembaga Anti Korupsi. Bisa diceritakan apa yang Abang lihat terkait masalah gurita korupsi Sumatera Utara? Masalah korupsi di Sumatera Utara ini, saya tengok ini 2021 memang kondisinya masih stabil lah gitu, masih stabil. Karena apa? Karena itu pengaruh COVID. Jadinya kita. Jadi abang lihat bahwa di situasi COVID ini korupsi itu tidak ada, sehingga ada, tapi apa namanya nggak separah. Tapi ada nggak bukti-bukti yang ditemukan oleh lembaga abang terkait dengan peran daripada dinas terkait? Untuk 2021 ini belum ada, tapi kita untuk 2018, 19 itu kita udah pegang. Sudah ada pegang. Itu akan kita serahkan dengan KPK RI. Itu dengan data yang lengkap lah. Yang lengkap sudah kita kondisikan dengan KPK RI. Berarti lembaga abang akan melaporkan instansi tadi kepada KPK RI. Iya. Bang Gerson Sirimo, bisa jelaskan apa yang abang bisa sampaikan dalam refleksi akhir tahun Komite Perlawanan Korupsi Sumatera Utara ini versi RI di Indonesia? Terima kasih kesempatan yang diberikan sama saya, dan sebelumnya saya mohon maaf sama rekan-rekan semuanya agak terlambat. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya dan cara pandang saya bahwa Sumatera Utara ini sebenarnya sama yang dibilangkan oleh Pak Sabar tadi adalah strategis. Jadi sebenarnya di sini sudah ditentukan oleh pemerintah bidangnya masing-masing. Contoh, kalau di kepolisian itu ada yang namanya tindak pidana korupsi tipikor. Kalau di pemerintahan ada namanya audit inspektorat, dan ada audit BPK. Kan seperti itu. Nah, sementara yang tiga ini dulu kita apakan dulu. Dan kemudian kalau dia di APH-nya itu penegak hukumnya mungkin yang berwenang mungkin dia memeriksa ataupun lebih intensif kejaksaan atau Kajati. Kan gitu. Nah, sementara yang tiga ini kalau kita lihat, yang lebih lucunya TGR selalu ada. Apa itu? TGR itu kan artinya di mana anggaran itu yang memang harus dikembalikan.
Ya, yang tadinya kekurangan daripada kegiatan yang dilaksanakan, ketika dicek ternyata itu kurang dan itu harus dikembalikan. Nah, contoh kayak pekerjaan volumenya lebih atau kurang. Kalau dia kurang harus ditambahin. Kalau dia lebih harus dikembalikan. Nah, artinya di sini kenapa ada audit BPK tapi selalu ada ditemukan TGN? Setiap tahun kalau kita lihat pasti selalu ada TGN. Nah, di mana peran serta pemerintah di sini untuk menekan yang namanya korupsi tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak bukti-bukti seperti kami dari LSM WGAB, Wadah Generasi Anak Bangsa Sumatera Utara, Wadah Generasi Anak Bangsa. Jadi kami juga sudah ada beberapa temuan yang akan kami bersama-sama nanti dengan KPK RI ini untuk melakukan suatu pelaporan, di mana ya kita sayang sama Sumatera Utara, ya potensinya memang sangat luar biasa Sumatera Utara ini. Ya. Dan kalau kita lihat dari Sumatera Utara ini adalah orang-orang yang memang orang-orang besar di Istana Presiden, bisa kita lihat. Nah, jadi otak politik itu sebenarnya ada di Sumatera Utara. Ya. Tapi kalau tetap juga diobok-obok Sumatera Utara, tidak peduli terhadap Sumatera Utara, ya kita penggiat anti korupsi juga tidak terima. Karena apa? Kalau bukan kita lagi yang menjalankannya atau memulai, bagaimana generasi kita ke depannya? Saya rasa kemarin kita sudah ada Hari Anti Korupsi Sedunia, yang tadinya statement daripada ataupun visi misi atau logo daripada Sumatera Utara bermartabat ya. Nah, tapi kita hadiahkan dengan bermartabat, kan gitu. Karena apa? Memang kita lihatlah contoh yang dibilang tadi Pak Sabar tadi, batu bara itu kan peringkat nomor 2 ya, betul ya? Apa ya peringkat nomor 2? Dapat MCP ya? MCP. Ya, artinya ini kan indikator rewardnya itu dari KPK. Iya. Jadi ada itu kan persyaratan untuk mendapatkan itu kan ada indikator. Iya. Nah, kalau saya lihat juga Kota Siantar nomor 1. Nah, tapi ketika saya lihat ke Kota Siantar, pembangunannya ya masih berkurang. Dan saya lihat juga di daerah Simalungun, jalannya juga masih hancur. Yeah. Saya lihat juga di daerah Samosir masih sama seperti itu. Artinya memang ada beberapa spesifik yang memang mungkin didahulukan oleh para pemerintah ini, mana yang terlebih dahulu untuk masyarakat. Tapi yang jelas, untuk saat ini 2021 ini refleksi kita ke belakang, bahwa di sini yang harus kita bisa artikan, banyak sekarang penyelewengan yang namanya vaksin tersebut. Ya, kita contoh kayak Kabupaten Serdang Bedagai, kita punya data. Ya, kita punya data. Artinya yang harganya sekian jadi sekian. Nah, jadi dan kita pun di sini pun kita lihat penggiat anti korupsi ini sangat susah yang mendapatkan namanya data itu, dia harus melalui mekanisme yang sangat panjang. Contoh kan kita memakai undang-undang KIK ya, itu posisinya kan harus memang proses melalui izin PPID-nya dari pemerintahnya. Nah, dia berproses. Sebenarnya apa yang harus kenapa harus perlu mereka ini, pemerintah ini harus tertutup? Mereka itu kan harus sadar bahwa biaya kehidupan mereka ataupun gaji mereka itu diambil dari pajak negara atau pajak rakyat. Jadi saya merasa Sumatera Utara ini 2022 ini harus lebih baik. Ya, kita merasa harus lebih baik, dan kami di sini memang dari beberapa aliansi dari LSM dan mungkin pun dari media berharap memang saya setuju dengan beliau itu harus ada jaminan ya, dari pemerintah, baik pun dari APH ataupun segala macam. Kenapa? Karena itu tadi banyak rekan-rekan di sini bahasa intimidasi yang mereka dapat. Sementara ya masyarakat yang lain tidak mengerti. Kan gitu kan? Tidak mengerti mereka bagaimana risiko kita. Mana ada gaji LSM? Mana ada gaji wartawan? Tapi yang ada Pak, intimidasi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gerson. Kembali pada materi
tema kita pada hari ini, wabah korupsi dalam perspektif pembangunan Sumatera Utara. Nah, Pak Joharis selaku pegiat kajian pelayanan publik, apa sih yang sudah dilihat terkait masalah gurita korupsi di Sumatera Utara, karena ini merupakan wabah disampaikan tadi. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan, kemudian sampai sejauh ini apakah kajian yang dilakukan oleh lembaga LKPP Sumatera Utara sudah dapat menembus sampai mengarah pada laporan polisi? Bisa sampai kita ini kan cuman ya, kita mau bilang ini korupsi ini kan tadi wabah. Wabah pandemi itu udah jelas COVID-19. Korupsi ini sampai Bang Samar ingat bilang, saya bilang jangan cepat korupsi ini jadi ideologi atau agama baru. Karena kalau nggak korupsi pun nanti lah tahun baru nih, lihat di kampung-kampung, pulang kampung pasti ditanya apa mobilmu. Kan pulang kampung di sini tahun baru misalnya, dirayakan di kampung, bukan ditanya apa anakmu bagaimana sukses itu, tidak. Pertama tanya lu, mobilmu kan dibisik-bisikkan dari tetangga. Sudah lama di Medan dia, udah lama Jakarta, pulang ke kampung, mobilnya pun masih yang itu aja. Itu dia, kita lihat dulu. Jadi pertanyaan kayak gini, kalau tanya orang mana duluan, telur apa ayam? Ayam apa telur? Kan gitu korupsi ini. Tergantung kita, walaupun sudah ada lembaga dan sebagainya, kita kembali ke agama ya, masing-masing punya agama, kembalilah bahwa tidak bagus. Bentengnya di agama tadi. Iya, menggunakan hak orang lain. Karena kita lihat pun, kalau kita periksa semua, kan korupsi. Namun dalam hal ini mungkin kita mengurangnya tahap demi tahap. Jadi kita harapkan, kita imbau kepada teman-teman semua RSM, mari bergerak terus, jangan takut, jangan tidur. Mari lapangan terus kekuatan dari kelompok-kelompok kita. Makanya saya setuju juga dengan Mas Sabar dengan Pak Ginting dengan ini. Kita membuat ini, sudah setuju saya, sepakat dengan koalisi ini. Dalam arti kita terus mengingat-ingatkan, karena sifatnya kayak apa juga ini. Saya katakan tadi kalau nggak ada yang ingat-ingatkan semua enak, karena ini kan sudah istilahnya apa ya, berjamaah. Dari mulai awal, dari perencanaan ini sudah ada. Contoh APBD, coba lihat aja. Di APBD itu kan siapa yang kan harusnya musrembang. Di musrembang itu apa aja? Coba tanya DPR kita yang legislatif ya, melegalkan itu tadi. Mau dia nggak ngesalkan cepat? Kalau nggak ada dia punya, ya selesai. Jadi marilah kedepannya ini di 2022 ini apa yang sudah ada ini kita kawal. Mari kita ya kalau kita bisingi namanya ributnya silakan. Nah kita mohon juga para penegak hukum, ya biarkanlah kita bicara sesuai dengan undang-undang tadi kan, kebebasan bersikap berkumpul, kemudian undang-undang KPK yang diartikan sudah dikembangkan, sudah dijuntukan ya istilahnya dia apa kan, itu kan sudah ada perubahan-perubahannya, biarkan. Kemudian lembaga-lembaga untuk forum-forum untuk pengaduan tadi, misalnya kan ada aplikasi ini maunya terbuka. Dia juga ada aplikasi untuk pengaduan, tapi kan pengaduan itu dipilih-pilih lagi, kalau kawannya didiamnya aja. Kan persoalannya. Kan di lembaga anti rasuah itu sendiri kan masih banyak juga korupsi. Contoh kita lihat sini lah ya, kepala dinas yang terkena pidana misalnya, itu ada memakai uang negara. Tentu karena ada korupsinya sekian, pengganti itu kan disita harta karunnya. Misalnya rumahnya disita, mobilnya. Ini kemana nih? Gak pernah kita tahu ini. Siapa yang lelang nih? Berapa harga lelangnya? Dan tim lelangnya siapa? Ini kan perlu lihat. Misalnya kita ambil aja ada mobil Portugal satu kepala dinas yang udah korupsi. Untuk pengganti kita ambil ini harta karunnya. Oke. Kan ini dilelang untuk dikembalikan memenuhi korupsinya tadi. Waktu lelangnya siapa yang lihat ini? Kan ada penyusunan misalnya. Kapan? Ada penyusunan. Tanta sebelumnya dibuka dulu mesin-mesinnya, dibuka dulu bahannya segala macam, menjatuhkan harga. Maka hasil lelangnya misalnya Portugal yang tahunnya misalnya 2020 yang harga 600 juta bisa jadi harga 10 juta karena udah hilang semua. Nah sama dengan rumah misalnya tempat tinggal. Nah ini kan yang harus terbuka, sederhana aja ini terbuka. Kemudian kok bisa ada hadiah-hadiah tadi, reward itu kan kalau di KPK tak boleh, harusnya diselidiki KPK dulu. Setiap orang, contoh dulu kalau ada pengasih amplop aja di pesta kawin harus dilapor KPK. Kok sekarang malah gratifikasi dikasih 200 juta kok enak-enak dia aja semua itu apa di mana ini? Apa kita memang sepakat dengan korupsi tadi? Itu makanya saya katakan semacam ideologi dia. Kita menghapus capek-capek tim ini
tetap juga itu. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai manusia ya bergerak aja terus. Tantang kezaliman itu. Kalau yang ada kita beribut aja terus. Kalaupun dibilang orang, iya bapak ini tua masih ribut terus, nggak apa-apa. Saya pernah itu dikatakan teman-teman kita, Pak, udahlah bang, udah cucu kok masih enggak. Kalau toleran saya untuk diam ini, lebih bagus kalau sama berkawan saya, kalau sama panggil abang, dia bilang. Saya bilang urusan ini saya harus ribut, dan memang kita harus diributi, karena kalau nggak ada yang diributi, tidak kontrol. Nah intinya adalah seperti Bang Sabar bilang, apakah gubernur tadi siap memakai lembaga kontrol ini? Walaupun sudah ada lembaga kontrol BPK, ada tadi misalnya inspektorat, apa nama grupnya APIP, asosiasinya APIP. Ini kan jangan tidak janji main juga, ada periksa 2 kali, kita juga pernah dipanggil APIP, nggak tahu kita apa periksa 2 kali dipanggil APIP, hasilnya apa. Tapi kalau yang nggak kawannya, dikencangkan kita di sebelah masa jadi diperiksa, cepat dia P19, P21, ya kan, cepat supaya ditersangkakan. Nah ini kan di political will atau jangan lembaga anti rasuah atau korupsi itu dibawa ke politik. Kalau yang salah lah. Kan memang ada BPK tadi. Kalau BPK meriksa itu kan ada pembinaan istilahnya. Ini jangan BPK, jangan BPK juga harus kita periksa. Kapan dia bisa, kapan dia turun, dari mana ini anggarannya kan tahu kita itu. Bisa dia nyenyak, begitu datang separuh jalan udah tanda tangan ya hasil pemeriksaan bagus katanya. Lahirlah WTP. Ini WTP nya sudah pertanyakan harusnya itu yang kita minta. Jadi jangan asal berikan saja bahwa oh ini. Jadi di 2022 walaupun 2021 kita anggap sudah bagus, kata Bang tadi nggak ada nampak korupsi, ada. Membeli masker itu soal beri selalu. Ya, di dana masker itu, dana beli hand sanitizer, buka aja bisa. Siapa yang terlibat di situ dulu ada badan BPP apa namanya? Kan ada yang di situ untuk penanggulangan bencana, BPD, ada satgas Covid, lihat aja ini. Tumpang tindih ya. Lihat aja sekarang satgas Covid pernah bisa nggak bagaimana? Walaupun kata Presiden untuk anggaran tertentu sehingga Erick Thohir ambil PCR tadi dengan Luhut Panjaitan, di Sumatera Utara ada itu sebetulnya. Ya pengadaan, saya ingat kok ada penyediaan masker waktu itu sekian ribu, kemudian ada hand sanitizer, rame-rame ada menyiapkan tong, drum untuk di muka-muka rumah ibadah. Siapa ini misalkan dan kemana sekarang? Ya walaupun sudah ada APIP, tolonglah buka lagi dulu, kan ini kan anggaran, kemudian refocusing untuk anggaran. Refocusing dibilang berarti itu kan fokus untuk kesehatan. Kenapa kantor gubernur direhab? Kenapa kantor DPR direhab jadi diam dari DPR-nya? Ini kan aneh-aneh aja. Kenapa di situ bisa bangun jalan di rumah dinas? 2 miliar. Kan itu dia. WTP ini wajar tanpa persyarat itu, rupanya ada syaratnya harus dibangunkan, harus bagi rata-rata, jangan bagi rata-rata syaratnya. Nah, kenapa? Jadi sepakat jadi bahasanya semuanya jadi jemaah tadi mengamini ya. Iya, mengamini seolah diam aja ya, karena DPR juga kok lembaga legislatif ini kok diam aja. Oke, Ketua. Terima kasih Pak Joharis. Bang Sabar. Bang Sabar, apa sih yang menjadi pemikiran Abang terkait masalah anggaran yang dikelola Pemprov Sumatera Utara yang menjadi spesifikasi pada saat di 2021 kemarin ini menjadi stressing lembaga Abang untuk mengawasi anti korupsinya? Ya pasti kalau di 2021 ini perhatian kita tersita kepada wabah pandemi. Jadi kita melihat anggaran yang dikucurkan dari negara APBN itu anggarannya sangat luar biasa. Walaupun begitu dikucurkan, Menteri Sosialnya disambar KPK. Tapi pertanyaannya, apakah Menteri Sosialnya kerja sendiri? Kan begitu ya. Ya kalau kerja sendiri dia luar biasa sekali. Ya pasti itu ada jaringan. Nah di Sumatera Utara, bagaimana kita mau cerita tentang Sumatera Utara? Faktanya Kota Medan, 3 wali kotanya itu masuk sebagai pemegang rekor. Pemegang rekor muri ya, 3 kali turun. Saya pikir KPK juga harus kasih piala sama kita bahwa Sumatera Utara itu lumbungnya korupsi. Nah yang persoalan hari ini adalah sejauh mana itu KPK itu mengawasi pelaksanaan aparat daerah di sini, karena kalau nanti di sini juga terjadi saling kolusi, ya seperti kita lihat hari ini, belum ada di provinsi lain, tapi kalau di Sumatera Utara sudah keren, ada korupsi berjamaah sampai sekian puluh anggota DPR terlibat. Ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka LPG dan sebagainya. Nah sekarang yang bermain di atas itu mereka. Nah ini yang harus menjadi perhatian Gubernur Sumatera Utara.
tolong dong kalau bisa mulai dari presiden tekan ke Perpres bahwa seluruh penggiat anti korupsi di semua daerah diberikan fasilitas, diberikan perlindungan untuk bekerja, dan jangan berikan award kepada seseorang tanpa melalui penelitian yang dilakukan oleh LSM ini. Kenapa? Saya pikir LSM ini bekerja dipercaya karena mereka bekerja seperti yang kata Bung Gerson tadi, kita nggak digaji loh, ya kan? Nah, tapi mereka yang diletak di sana ini kan main lagi upeti-upeti tertutup tadi, sehingga mau buka ini lihat dulu siapa di dalam. Kalau ternyata ini batu bata nggak dibuka nih, ya. Tapi kalau di sini roti ada target gas nih. Jadi kalau negeri kita seperti ini, maka kita mendesak bukan tanggung. Kita minta Jokowi tekan Perpres selama masa jabatannya, memberdayakan seluruh LSM yang ada. Ya, anti korupsi ya. Ya, di semua daerah. Dalam rangka mengawal keuangan negara. Ya, dan LSM ini harus bekerja sama dengan KPK itu dibuat. Sekarang kan begini Bang, potong aja. Silakan. Yang di dalam korupsi juga kan sebenarnya teman kita itu kan si apa, yang bekas sebagai juru bicara presiden, itu kan ketua ICW, dan Mas Luki, udah jenyak, ya sekarang itu susah kita. Nah, makanya kalau saya bilang kita jangan apatis lah. Gak usah pakai paper, yang penting tiap hari ada ribut media ini mau aja delegasi tanpa store. Asal mau bicara tiap minggu kita siap untuk membeberkan data itu. Iya. Baik, artinya kan begini. Kalau sudah ada saluran yang sah dari pemerintah, ini kan saluran kita tidak seperti itu, betul. Jadi kita sekarang dalam rangka menemukan berbagai kasus, kita juga harus setengah mati melaporkannya, belum intimidasi, belum ini dan itu. Padahal yang kita laporkan itu sudah terbukti berapa kepala daerah yang terangkat kena kasus korupsi itu akibat laporan daripada lembaga anti korupsi. Nah, kenapa? Kenapa ini nggak diberdayakan? Kenapa ini nggak difasilitasi? Iya kan? Diberdayakan sebelum dapat Pak. Jadi lembaga anti korupsinya tadi diberdayakan kita, penggiat anti korupsi diberdayakan sebelum ini dapat. Setelah dapatnya udah lakukan terang-terang dulu. Artinya sekarang kita mendesak ya, biar bagaimanapun seperti kata Abang dan tadi bahwa kita harus mengingatkan. Nah itu kita mengingatkan ke jantungnya. Iya. Gak usah kita bingung-bingung. Sekarang ini kalau kita bicara yang ringan aja, mengurusi berapa sih? Tapi coba tanya-tanya. Iya. Berapa? Hampir 1 juta. Pajak harus terbayar. Padahal nggak sampai segitu registernya. Nah ini kemana ini? Nah kalau ini dicari ujungnya pasti ketemu. Faktanya sudah banyak. Aparat-aparat yang terkena, tapi ya terkena tadi yang mana? Yang mungkin mau tidak dinaikkan lagi jabatannya kena. Jadi artinya penggiat anti korupsi juga harus melihat itu menjadi pintu masuk perilaku korupsi sebenarnya. Banyak hal yang dilakukan. Dan saya sebenarnya lebih mendesak kalau ada pejabat sebenarnya harus lewat verifikasi LSM ini. Harus diberi ruang LSM ini untuk memeriksa calon pejabat itu. Jangan misalnya sekarang ini kan kekuatan partai politik. Ya, kita nggak tahu dari mana-mana dicalonkan partai politik jadi. Ya kan? Padahal rekam jejaknya barangkali di semua LSM punya kasus, tapi ini nggak ada apa-apa. Nah sebaiknya untuk ke depan ini ada dong reward dari lembaga penggiat anti korupsi untuk mengajukan seseorang menjadi pemimpin. Betul. Ini cara-cara kita, upaya kita. Ya kalau soal mengambil keputusan saya pikir bukan. Tapi upaya kita untuk mengingatkan perbaikan bangsa ini sebentar lagi 2024 kita akan rekomendasi siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin daerah. Artinya apa? LSM ini semua sudah bergerak memverifikasi dia secara faktual di lapangan karena musuh masyarakat hari ini cuma satu aja, cuma korupsi, lain nggak ada. Mau dari mana dia hebat, bagaimana dia, kalau korupsi udah masalah. Ya kan? Jadi saya pikir ini harus ada kerjasama antara LSM, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang terkait. Kita berharap 2023 paling tidak ada keputusannya yang mau calon-calon ini segala macam ada rekomendasi dari berbagai LSM. Harus menyiapkan MOU fakta integritas. Siap tidak korupsi ya? Iya itu dia. Tapi ada juga ini ada salah satu kabupaten yang pernah kami teliti dari segi pengangkatan jabatan. Nah di sini kalau kita melihat, waktu melihat itu
Di sini yang sering terjadi ketika memang wakil bupati sama bupatinya sama-sama naik. Nah, korupsi di sini terjadi, Pak. Korupsi terjadi di sini. Makanya kita kadang-kadang memang dari LSM ini ataupun dari media itu, ketika kita kasih tahu ini bahwa ini contohnya si A, ini yang gue ini maju nih, dia kan bingung nih sebagai kepala dinas. Kemana dia? Nah, yang akan terjadi adalah bagaimana supaya si A ini bisa enak sama dia, si B ini bisa enak sama dia, sehingga dibagi uang itu, supaya dia bertahan di posisi jabatan itu. Dan itu ditemukan. Dan itu ada apa kan? Nah, contoh untuk dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu aslinya setiap tanda tangan untuk apapun segala macam itu wajib mereka pakai amplop. Dinas pendidikan mana? Ya, itu rata-rata itu, Pak. Mengurus sesuatu itu kalau tidak ada tanda tangan apanya, amplopnya, itu kebanyakan itu tidak diperlama lah. Berarti KPK RI versi Sumatera Utara perlu membentuk satgas. Ya, justru itulah Pak. Kita di sini dengan dibentuknya koalisi ini sebenarnya luar biasa Sumatera Utara. Karena baru pertama kali di Indonesia ya kan ada KPK RI di Sumatera Utara. Artinya inilah yang akan mengawasi. Coba kita hitung berapa gaji PNS. Untuk contohnya untuk guru lah. Tapi ketika dia mau mengurus contohnya apa segala macam, kita melihat regulasinya itu sangat lambat. Harus inilah. Sebenarnya kan nggak susah. Semua kan sudah ada aturannya kan seperti itu. Tapi itulah Indonesia, Pak. Karena memang Indonesia di jajahan Belanda itu, Pak, masih ada, masih tersimpan semua jiwa-jiwa ataupun otak-otak Belanda itu kan, penjilat apa segala macam kan seperti itu. Nah, saya merasa ya untuk kita semuanya yang ada di Sumatera Utara ini, untuk semua penggiat baik LSM ataupun media, ya mari kita melihat ke daerah kita masing-masing. Artinya ya kita lihat, kita awasi semuanya dari segi pembangunannya, dari segi penetapan undang-undangnya ataupun perdanya dan pengelolaan keuangannya kan gitu kan. Supaya apa? Ya sebenarnya kalau memang tidak korupsi, Pak, Indonesia ini khususnya Sumatera Utara, saya rasa Pak tidak ada orang jalanan, Pak. Luar biasa perkebunan berapa di sini. Coba. Tapi karena memang ya itu tadi sudah ada seperti yang Pak Johan tadi, ideologinya sudah beda, Pak. Kan seperti itu. Makanya mentalitas orang manusia itu yang sekarang yang sudah rusak. Nah, menyadarkan ini nggak cukup, Pak, dengan kita. Karena apa? Ketika kita kejar ke sini, dia lari ke sana berlindung. Gitu. Tanpa kita kejar, lari ke sini. Nah, gitu sistemnya. Potong sekarang mau coba ya. Pak izin. Jadi intinya dari bilang apa-apa kita semua teman-teman semua, ini sudah benar. Jangan berhenti kita. Jadi marilah walaupun ya di sana sini banyak halangan rintangan, tetap aja supaya Sumatera Utara maju. Kedepan tadi saya katakan bahwa anggaran kita ada 13 triliun. Di 13 ini mari kita jaga untuk 2022. Artinya setiap dinas itu pasti sudah ada pengurangan anggaran ini. Jadi ada hal-hal yang tidak tepat buat masyarakat, mari kita kritisi. Misalnya seperti yang kita lihat ya, ada anggaran untuk fintech, ada anggaran untuk studi banding. Ini nggak terungkap udah. Kemudian ada namanya apa ya, biaya hotel, pembaginya lupa saya. Itu ada kalau dibuat fintech itu tentu ada pembagian untuk panitia. Kemudian kita lihat lagi dana desa. Dana desa yang selama ini kan tidak jelas kecenderungannya kemana. Nah ini harusnya kita mari kita awasi ini. Terutama pendidikan, kesehatan, dan agama. Ini yang paling banyak kita lihat dimanfaatkan orang semua itu. Terutama tadi misalnya harusnya kita sudah bebas dari korupsi, harusnya kita sudah IPM, implementasi masyarakat kita sudah tinggi, ya kan? Ternyata kita masih rendah. Kemudian kita lihat lagi dari segi hukum, misalnya kita harus sadar hukum lebih tinggi. Ini aparat-aparat penegak hukum tidak melakukan sosialisasi. Mungkin melalui LSM pergi anti korupsi yang beda hukum, menjelaskan undang-undangnya masing-masing, menjelaskan perda supaya tahu kita
Karena selama ini kan masyarakat nggak tahu, oh iya rupanya ada anggaran ini, rupanya ada anggaran kesehatan, rupanya ada anggaran untuk agama, rumah ibadah, kan nggak tahu. Oke, sekalian sahabat delegasi sekalian, sebelum kita tutup, sekalian closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin bisa dimulai dari Pak Joharis. Ya, saya bilang ke depan saya mendukung semua LSM ini. Mari kita jangan berhenti untuk menatap, jangan berhenti untuk kritisi. Selagi kita hidup, mari kita kritisi. Sama dengan kita berinovasi namanya itu. Ya. Mana pilih inovasi atau mati? Mana pilih mengkritisi atau mati? Ya. Kalau kita pilih berinovasi, kita pilih untuk mengkritisi demi kemajuan Sumatera Utara. Itu aja dari saya. Oke, Bang Yinting silakan. Closing statement saya, kita mari sama-sama ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk jangan BPK ini mengambil sampling aja. Dia kalau ada temuan itu harus seluruh dari dinas-dinas itu harus semua, jangan sampling. Misalnya satu dinas itu ada 100 paket, jangan cuma 5 atau 10 di sampling. Karena dari 100 paket ini itulah semua kerugian negara. Yaitu saya minta nanti sama KPK RI kita harus kuatkan ke BPK, jangan mereka itu memeriksa sampling. Kalau kurang personilnya, kita bantu. Kita bantu. Kita bantu. Oke, Bang Ringo. Ya, jadi closing statement saya rasa kita cinta yang namanya Sumatera Utara. Artinya semua rekan-rekan di sini putra putri asli Sumatera Utara. Ya. Jadi apapun ceritanya, kalau mungkin daerah, kabupaten ataupun provinsi yang lain mau korupsi, kalau bisa Sumatera Utara janganlah. Makanya untuk rekan-rekan semua penggiat LSM, ya mari bergerak, jangan takut, kibarkan benderamu. Kapan lagi? Karena lebih baik seperti yang dibilang oleh Pak Joharis tadi, kita mati tapi mengkritisi daripada diam tapi tidak berarti bagi negara dan bangsa. Terima kasih. Ya. Terakhir, Bang Sabar Siti. Ya baik, jadi closing statement saya hanya satu saja ya. Yang penting bagi kita sekarang ini, kita mendesak seluruh pemerintah, utamanya di Sumatera Utara dan daerah di pusat ya, jangan setengah hati memberantas korupsi ini. Yang kedua, libatkan penggiat anti korupsi untuk setiap event kepada orang-orang yang kita anggap akan memegang amanah besar. Sehingga yang ketiga adalah beri ruang kepada LSM ini untuk bisa berkarya. Ya, jangan diintimidasi dan fasilitasi. Karena kita juga bagian daripada republik ini yang harus diperhitungkan pemerintah. Ya, jadi kita juga harus difasilitasi supaya kita bisa bekerja maksimal. Sehingga korupsi ini kita kerjai, kita berantas secara bersama-sama. Oke, sahabat delegasi sekalian, wabah korupsi dalam perspektif pembangunan Sumatera Utara kita ulas dalam refleksi akhir tahun 2021 bersama dengan Komite Perlawanan Korupsi Rakyat Sumatera Utara. Apa yang telah kita gagas, apa yang telah kita diskusikan merupakan satu komitmen besar pegiat anti korupsi Sumatera Utara bahwa ke depan Sumatera Utara akan lebih baik lagi. Menghadapi 2022, kita yakin dan percaya kita harus kompak bersatu dalam rangka mengawal Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran, sehingga korupsi Sumatera Utara akan lebih jauh lagi, tidak akan melekat pada kepentingan masyarakat dalam rangka pengelola keuangan nantinya. Kami rasa itu saja. Kami dari media delegasi Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih. Di akhir 2021 ini kami ucapkan selamat tahun baru 2022. Bersama kita bisa.